Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai jawaban saya, yaitu tugas 6 bagian B, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, soal yang pertama yaitu pertanyaan 8.4 halaman 305-306. Pengelolaan preventif, detektif, dan korektif, manakah yang paling baik untuk menanggulangi ancaman-ancaman berikut? Untuk bagian A, menurut saya pengendalian paling tepat yaitu pengendalian korektif, karena masalah tersebut sudah terjadi sehingga diperlukan perbaikan serta penyelesaian dari masalah tersebut. Untuk bagian B, pada kondisi ini perusahaan harus melakukan pengendalian detektif, yaitu dengan menemukan masalah yang terjadi, serta melakukan pengendalian korektif karena perusahaan harus melakukan perbaikan atau memperketat sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Juga dengan mengganti kata sandi yang telah diketahui oleh pramuniaga. Untuk bagian C, menurut saya pada kondisi ini manajer TI perusahaan dapat melakukan pengendalian preventif, yaitu dengan mencegah kemungkinan terjadinya pencurian data dan melakukan pengendalian detektif serta kontraktif untuk menemukan penyebab dan masalah yang terjadi, lalu melakukan perbaikan atau tindakan atas masalah tersebut. Untuk bagian D, pada kondisi ini ketika pegawai mengetahui bahwa laptopnya terinfeksi keystroke logger, pegawai tersebut seharusnya melakukan pengendalian korektif, yaitu dengan tidak menggunakan laptop untuk sementara waktu pada melakukan kegiatan kerja dan menghapus riwayat atau histori penelusuran. Untuk bagian E, pada kondisi ini menurut saya staf pemrograman dapat melakukan pengendalian preventif, yaitu dengan menjaga kode pesanan tersebut serta logout dari situs belanja yang digunakan ketika telah selesai bekerja. Untuk bagian F, pada posisi atau kondisi ini perusahaan dapat melakukan pengendalian preventif dan meminta bekerja sama dengan orang yang ahli di bidang sistem informasi. Selanjutnya, perusahaan dapat melakukan pengendalian detektif untuk mengetahui bagaimana cara yang dilakukan oleh pelanggan tersebut dapat masuk untuk mengakses secara langsung bank and database. Untuk bagian G, pada kondisi ini pihak perusahaan harus melakukan pengendalian korektif secepatnya, yaitu dengan melakukan pelaporan ke TI, perusahaan atau keamanan. Untuk bagian H, pada kondisi ini pegawai tersebut harus langsung melakukan pengendalian detektif menggunakan perangkat lunak anti-spyware dan melakukan pengendalian korektif dengan mengoperasikan perangkat lunak anti-spyware tersebut supaya perangkat lunak tersebut dapat memeriksa dan menghapus semua spyware yang terdeteksi. Untuk bagian I, pada posisi ini perusahaan dapat melakukan pengendalian preventif, yaitu dengan melakukan backup data untuk menghindari penghapusan dan serangan data tersebut. Untuk bagian J, pada kondisi ini perusahaan dapat melakukan pengendalian korektif, yaitu dengan mencabut modem yang ia pasang di stasiun kerja supaya penyerang tersebut akan kehilangan akses untuk masuk ke sistem perusahaan. Sedangkan untuk yang bagian terakhir yaitu bagian K, pada kondisi ini perusahaan dapat melakukan pengendalian detektif, yaitu dengan mencari tahu bagaimana penyerangan tersebut dapat masuk ke sistem dan melakukan pengendalian korektif dengan melakukan penutupan akses masuk dari penyerang tersebut. Untuk soal 9.5 pertanyaan diskusi halaman 335, bagaimana pendapat Anda tentang tugas dan tanggung jawab sebuah organisasi untuk melindungi informasi pribadi para pelanggannya? Jelaskan alasannya. Setiap organisasi memiliki berbagai bentuk informasi yang setiap hari masuk dan digunakan untuk kegiatan bisnisnya. Untuk melindungi berbagai informasi tersebut, termasuk pelanggan, maka sangat penting untuk mengambil langkah-langkah pengamanan dan memastikan bahwa informasi tersebut tidak pernah dimasuki oleh akses publik. Berikut adalah tugas perusahaan untuk melindungi informasi tersebut. Selain tugas tersebut, ada juga tanggung jawab yang harus dilakukan perusahaan dalam menjaga informasi tersebut. Berikut adalah tanggung jawab dari perusahaan tersebut. Masuk ke soal terakhir, yaitu 7.7 halaman 258. Bandingkan
dan bedakan 3 kerangka berikut, yaitu COVID, pengendalian internal, COSO, dan IRM. Yang pertama, pengendalian COVID merupakan sebuah kerangka keamanan dan pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk membuat tata tolak ukur untuk berbagai praktek keamanan dan pengendalian lingkungan. Para pengguna layanan dijamin dengan adanya keamanan dan pengendalian yang memadai. Para auditor memperkuat opini pengendalian internal dan mempertimbangkan masalah keamanan TI dan pengendalian yang dilakukan. Sedangkan pengendalian internal COSO atau Committee of Sponsoring Organization merupakan sebuah kelompok sektor swasta yang terdiri atas organisasi akuntansi Amerika, AIPCA, Ikatan Auditor Internal, Ikatan Akuntan Manajer, serta Ikatan Eksekutif Keuangan. COSO menjelaskan pengendalian internal dan memberikan panduan untuk mengevaluasi serta meningkatkan sistem pengendalian internal. Sementara IRM atau Enterprise Risk Management merupakan sebuah kerangka COSO yang memperbaiki proses manajemen risiko dengan memperluas dan menambah 3 elemen tambahan. Kerangka IRM adalah proses yang digunakan oleh Dewan Direksi dan Manajemen untuk mengatur strategi, mengidentifikasi kejadian yang mungkin mempengaruhi entitas, menilai dan mengelola risiko, serta menyediakan jaminan yang memadai untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Mungkin sekian jawaban untuk tugas 6B, Sistem Informasi Akuntansi. Atas segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.